Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Sistem Pembelajaran yang diampu oleh dosen kita, Profesor Dr. Armay Ma'arif. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 alhamdulillah diberi kesempatan oleh beliau untuk mempresentasikan atau untuk sharing kepada teman-teman sekalian tentang pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran. Mengapa ini dianggap sangat penting untuk pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran? Mengingat guru adalah ujung tombak atau yang berada di lini terdepan untuk keberhasilan proses pembelajaran. Kalau zaman dulu, guru hanya sekedar sebagai transfer ilmu kepada siswanya, tetapi sekarang di era globalisasi dan era teknologi, guru tidak hanya transfer pembelajaran, transfer ilmu saja, akan tetapi guru harus bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Artinya, guru juga harus bisa menganggap siswa-siswanya adalah sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Jadi ada dua arah antara guru dan siswa. Untuk itu, perlu untuk pengembangan kompetensi sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran tersebut. Apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang senantiasa dituntut untuk pengembangan, maka sudah otomatis seorang guru juga harus mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan keadaan zaman yang berlangsung. Untuk itu, kita akan mengupas tuntas apa itu kompetensi dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki guru serta bagaimana pengembangannya. Nah, untuk melihat apa itu kompetensi, apa itu definisi kompetensi yang sesungguhnya, kita dengar dari teman kita yaitu Else. Silahkan Else. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian kompetensi guru, antara lain pendapat Louis Mockfish dan pendapat Landholms. Louis Mockfish berpendapat bahwa kompetensi has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work, di mana kompetensi telah didefinisikan berdasarkan keadaan aktual yang berkaitan dengan individu dan pekerjaan. Sedangkan Landholms menyebutkan bahwa a competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behavior, or outcome which a person should be able to demonstrate. Kompetensi adalah deskripsi dari sesuatu yang dimiliki seseorang yang bekerja di bidang pekerjaan tertentu yang harus dapat dilakukan. Ini adalah deskripsi suatu tindakan, perilaku, atau hasil yang harus ditunjukkan oleh seseorang. Jadi, kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan oleh seorang guru, baik berupa kegiatan, berperilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Selanjutnya, teman saya Bu Nur Hikmah akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis kompetensi. Baik, terima kasih Else dan Profesor Armay serta teman-teman sekalian. Saya akan melanjutkan tentang kompetensi guru. Ada berapa sih sebenarnya kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa guru itu memiliki 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik.
Apa saja sih kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru? Antara lain yang pertama adalah kemampuan mengetahui peserta didiknya secara mendalam. Artinya bahwa setiap guru itu harus mampu mengidentifikasi, mengenali dan memahami karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa seorang guru itu harus mampu merancang pembelajaran. Yang ini biasanya tertuang dalam RPP. Nah, untuk model yang sekarang, perancangan pembelajaran ini dibuat dengan namanya RPP HOTS, High Order Thinking Skill, di mana rancangan itu dibuat dengan semaksimal mungkin untuk mengoptimalisasikan potensi-potensi dari peserta didiknya. Kemudian setelah kita membuat rancangan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huriyah dari kelompok 8 akan melanjutkan penjelasan mengenai pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran. Definisi pengembangan adalah suatu sistem yang bertujuan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian kompetensi guru itu memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah knowledge kriteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang kemasyarakatan maupun pengetahuan umum lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah performance kriteria, yakni kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku. Jadi di sini meliputi keterampilan mengajar, keterampilan membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pembelajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa, dan keterampilan menyusun persiapan mengajar ataupun perencanaan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah produk kriteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan dan kemajuan setelah mengikuti proses belajar mengajar. Dan kemajuan setelah mengikuti proses belajar mengajar. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya perihal kompetensi guru harus terus ditingkatkan, di mana terutama dalam hal penguasaan teknologi. Hal ini agar proses belajar mengajar sesuai dengan tuntutan zaman. Seorang guru juga harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kompetensinya agar peserta didik merasa tertarik dengan mata pelajaran dibawakan oleh guru tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.